Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Manajerial akan membawakan materi yang berjudul Optimisasi Ekonomi yang akan dibawakan oleh saya, Muhammad Yunus Sofyan, dan dua rekan saya yang lainnya, Sri Maharani dan juga Sri Rahayu. Oke, tanpa memperpanjang kalam, kita lanjut ya langsung ke pembahasan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maksimisasi nilai perusahaan. Yang mana pengertian dari memaksimumkan persamaan merupakan pekerjaan yang mengkompleks karena mencakup faktor penentuan penerimaan, biaya, dan tingkat diskon untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Penerimaan total atau TR suatu perusahaan secara langsung ditentukan oleh produk yang terjual dengan harga yang dijualnya. Ini berarti TR adalah harga pokok yang dimana dikalikan dengan kuantitas atau Q atau TR sama dengan P kali R. Maksimisasi nilai perusahaan. Dalam pembentukan keputusan manajerial, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitas saling terkaitkan antara faktor-faktor tersebut. Yang dimana faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, pemilihan produk yang dirancang perusahaan. Yang kedua, pengolahannya. Yang ketiga, penjualannya. Yang keempat, strategi periklanan yang digunakan. Yang kelima, kebijakan harga yang ditetapkan. Yang keenam itu bentuk perekonomian yang dihadapinya. Dan yang terakhir itu ada sifat persaingan yang dihadapi di pasar. Baik, masuk kita materi yang kedua, yaitu metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi. Yang pertama itu ada model persamaan, yang dimana rumusnya model persamaan TR sama dengan F kali Q atau TR sama dengan P kali Q, yang dimana jumlah produk yang terjual sama dengan Q, penerimaan total yang diartikan dengan TR, harga tiap unit yang terjual, dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ditetapkan secara tetap, yang dimana P. Yang kedua itu ada model tabel dan grafik, yang dimana model grafik, tabel, dan grafik sering digunakan untuk menyajikan hubungan-hubungan ekonomi. Hubungan antara TR dengan jumlah unit yang terjual, Q. Masuk materi yang ketiga, yaitu hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal, atau baik dalam hal pendapatan, biaya, produk, maupun laba, merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimisasi. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Konsep pendapatan, pengertian dari masing-masing konsep biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan total atau TR adalah seluruh penerimaan yang didapat perusahaan dalam jangka waktu tertentu dari menjual hasil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sri Rahayu. Adapun materi yang keempat itu kalkulus diferensial. Nah, konsep derivasi sangat diperlukan oleh seorang manajer karena bermanfaat ketika menentukan volume komoditas yang dinilai optimal dalam rangka memaksimumkan penjualan dan keuntungan, serta meminimumkan biaya produksi komoditas yang diinginkan. Sebagai contoh penerapannya, sebagaimana kita lihat, TR sama dengan 40Q dikurang 0,2Q. Dan contoh lainnya dapat kita lihat dalam penerapan fungsi derivasi ini dalam memaksimumkan profit yang diinginkan perusahaan dengan data empiris laba yang telah diperoleh selama beberapa tahun dan diestimasi menjadi fungsi profit sebagai berikut, yaitu V sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 150Q dikurang 1000. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Jika suatu fungsi berada pada keadaan maksimum ataupun minimum, maka slope-nya atau nilai marginalnya pasti 0. Turunan suatu fungsi ditunjukkan oleh slope atau nilai marginal pada suatu titik tertentu. Oleh karena itu, maksimasi ataupun minimasi dari suatu fungsi terjadi jika turunannya sama dengan 0. Sebagaimana contoh penerapannya, V sama dengan min 10.000 ditambah 400Q dikurang 2Q kuadrat. Nah, di sini
Nilai V sama dengan laba total dan Q adalah jumlah output. Jika output sama dengan 0, maka perusahaan tersebut akan rugi sebesar 10.000. Biaya tetap ataupun fixed cost adalah 10.000. Tetapi jika output meningkat, maka laba juga akan meningkat. Adapun titik impas ataupun break even point, tingkat output yang menghasilkan laba sama dengan 0 dicapai pada saat output berjumlah 29 unit. Laba maksimum dicapai pada saat output sebesar 100 unit dan setelah itu laba menurun. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya, Muhammad Yunus Sofian. Kita masuk langsung ya ke pembahasannya. Nih, penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi, kan sering tuh diperlukan dalam proses optimisasi. Proses optimisasi yang bagaimana? Jika suatu fungsi berada pada keadaan yang maksimum atau minimum, maka dapat dipastikan nilai slope atau nilai marginalnya adalah 0. Turunan suatu fungsi itu ditujukan oleh slope atau nilai marginalnya pada suatu titik tertentu. Oleh sebab itu, maksimalisasi atau minimalisasi dari suatu fungsi itu terjadi jika turunannya sama dengan 0. Ini pembedaan nilai maksimum. Kan masalah bisa aja muncul kan apabila turunan itu digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, masalah itu muncul ada dua. Yang pertama itu turunan pertama sebuah fungsi total. Jika marginal akan menjadi 0 baik untuk nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi, maka analisis selanjutnya diperlukan untuk menentukan apakah nilai maksimum atau minimum tersebut telah ditemukan. Yang kedua, konsep turunan kedua atau second order derivative itu digunakan untuk membedakan nilai maksimum dengan minimum dari suatu fungsi. Nah, turunan kedua itu merupakan turunan dari turunan pertama. Jadi dari turunan-turunan ini muncul rumus laba total, ini rumus awalnya. Dan dari rumus laba total ini muncullah turunan rumus yang tadi. Ini turunan rumus pertama, ini turunan rumus kedua. Kita lanjut. Optimisasi fungsi dengan variabel majemuk. Jadi di sini ada konsep diferensiasi. Konsep diferensiasi itu yang bagaimana ya? Konsep diferensiasi itu terhadap 3 variabel atau lebih tuh. Fungsi permintaan akan suatu produk di mana kuantitas yang diminta disimbolkan dengan Q itu ditentukan oleh harga yang disimbolkan dengan P yang telah ditetapkan. Juga tingkat pengeluaran iklan disimbolkan dengan A. Dari sini muncullah rumus Q sama dengan F dikali dengan P juga A. Kita lanjut ya. Nah, ini yang pertama ini ada turunan parsial Q pada harga P, itu rumusnya ini delta Q dibagi dengan delta P. Yang kedua, itu turunan parsial Q pada pengeluaran iklan atau A. Itu disimbolkan dengan delta Q sama dengan delta A. Lanjut. Optimisasi terkendala. Nih. Dalam dimensi finansial, kita kan melihat biaya pendapatan, sedangkan dalam dimensi fisik, kita mencoba untuk menganalisis hubungan input-output dan juga objektifnya, seperti optimisasi menciptakan kemungkinan terbaik yang digunakan dari sumber daya yang tersedia untuk memperoleh kemungkinan kualitas yang diinginkan dari output. Nah, ini muncul yang pertama, masalah maksimisasi, itu ada laba, penerimaan atau output, juga kendala atau sumber daya. Yang kedua, masalah minimisasi, itu biaya, kendala, kuantitas, atau kualitas output. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf atas kesalahan juga kekurangan. Jika kalian ingin mengakses materi ini, kalian bisa cek pada link yang ada di kolom description. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.